Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu PPOK? PPOK adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyakit paru-paru jangka panjang yang menyebabkan kesulitan bernapas akibat penyempitan saluran udara atau kerusakan pada kantung udara paru-paru. Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja gejala PPOK? Nah, yang pertama itu adalah batuk kronik dengan tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh. Dan yang kedua adalah makin sering tersengal-sengal, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Yang ketiga adalah mengi atau sesak napas disertai bunyi. Dan yang keempat itu lemas atau kehilangan kemampuan atau produktivitas. Yang kelima adalah rasa berat di dada. Keenam adalah penurunan berat badan. Nah, di sini tuh ada edukasi PPOK. Edukasi PPOK dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencakup pencegahan, penanganan, dan pemahaman penyakit, terutama pentingnya berhenti merokok dan menghindari polusi udara. Edukasi ini juga menekankan PPOK tidak dapat disembuhkan total, namun gejalanya dapat dikendalikan melalui pengobatan dan kerjasama pasien untuk meningkatkan kualitas hidup. Pencegahan yang primer yaitu pengendalian paparan iritan di udara seperti asap rokok, debu, asap pembakaran, dan bahan kimia beracun. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan eliminasi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan penggunaan alat pelindung. Nah, pencegahan yang kedua adalah sekunder, mendeteksi penyakit dini sebelum tampak secara klinis. Surveillance medis dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner sederhana sebelum memulai pekerjaan dan dapat diulang setiap tahun. Pencegahan yang ketiga yaitu tersier, mengenal dan mengobati PPOK ini. Persiapan untuk mencegah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK dapat dilakukan dengan cara berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Merokok merupakan faktor resiko utama penyebab PPOK dan mengurangi paparan iritan di udara seperti debu, asap pembakaran, dan bahan kimia beracun. Menjaga kebersihan lingkungan, memastikan rumah memiliki ventilasi yang baik, hindari beraktivitas di luar ruangan yang memiliki polusi udara tinggi, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar jika bekerja di tempat yang banyak debunya atau asap dan gas. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari penyakit PPOK atau paru obstruktif kronis adalah penyakit paru progresif dan tidak dapat disembuhkan yang ditandai dengan penyempitan saluran napas dan kesulitan bernapas. PPOK ini disebabkan terutama oleh merokok dan paparan polusi udara, terutama oleh yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada paru-paru. Gejalanya meliputi sesak napas, batuk kronis, dan mudah lelah. Dan meskipun tidak bisa disembuhkan, PPOK ini dapat dikelola dengan pengobatan untuk mengendalikan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Cukup sekian dari saya, kurang yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.